Itu presentasi 10 menit ya. Oke, langsung mulai toh. Ya, waktu 10 menit silakan dimulai. Hmm. Selamat siang, kok. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Tangibility, Green Accounting, dan Kepemilikan Asing terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor perindustrian di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Perkenalkan, nama saya Teni Misleni dengan NIM 20622011061. Langsung saja kita mulai. Pertumbuhan ekonomi merupakan standar keberhasilan atau kemunduran suatu negara. Jadi, untuk mendorong perekonomian nasional, peran pengusaha sangatlah diperlukan. Perusahaan merupakan salah satu peran pelaku ekonomi karena dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Maka, peran perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut saya akan tampilkan grafik indeks saham gabungan periode 2018 sampai 2022, grafik kinerja indeks saham, indeks Indus, JCI LQ45, dan pertumbuhan PDB industri pengolahan. Dapat dilihat dari ketiga grafik tersebut sama-sama mengalami ketidakstabilan, di mana pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali naik lagi di tahun 2001 sampai 2022. Adanya kaitan teori efisiensi pasar dengan bentuk efisiensi setengah kuat atau semi-strong firm karena adanya pergerakan saham yang membuat kinerja perusahaan ikut bergerak. Dengan begitu, kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengatur posisi keuangan serta mengetahui kemajuan dan perkembangan dalam suatu perusahaan tersebut. Tentu saja, dalam kinerja keuangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ukuran perusahaan, struktur modal, tangibility, green accounting, dan kepemilikan asing. Selanjutnya, rekapkan penelitian terdahulu. Berikut ada penelitian perbedaan penelitian-penelitian terdahulu, di mana peneliti Gunawan et al. 2022, Yuliani dan Eva 2021, Wijaya et al. 2020, ATTM Putri et al. 2019, Astuti et al. tahun 2014 mengatakan ukuran perusahaan, struktur modal, tangibility, green accounting, dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan bertolak belakang dengan peneliti Sari dan Wi tahun 2022, Yanti dan Chandra tahun 2019, Angelina dan Nusasi 2021, Sidicie dan Nadir 2022 mengatakan ukuran perusahaan, struktur modal, tangibility, green accounting, kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian kali ini tentu saja ada motivasi penelitian, di mana peneliti menggunakan variabel green accounting dan kepemilikan asing sebagai variabel independen dan terdapat juga perbedaan pendapat antara beberapa peneliti terdahulu. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Teori akuntansi positif. Dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan tangibility karena semakin tinggi ukuran perusahaan dan tangibility, maka akan semakin relatif tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi, sehingga ini akan membuat kinerja keuangan di perusahaan semakin bagus. Yang kedua itu teori free cash flow. Dikaitkan dengan struktur modal, karena adanya utang maka akan mendorong manajer operasional yang lebih efektif pemanfaatan sumber daya menjadi produktif. Teori ketiga itu teori agensi, dikaitkan dengan struktur modal karena penggunaannya akan mengatasi atau mengurangi biaya keagenan sehingga membuat kinerja keuangan lebih efisien. Teori keempat itu teori legitimasi. Teori legitimasi dikaitkan dengan green accounting karena dapat memberikan sudut pandang atas pengakuan sukarela masyarakat terhadap situasi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi green accounting terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari kelima itu stakeholder, dikaitkan dengan kepemilikan asing karena kepemilikan asing adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki investor asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan begitu, teori stakeholder mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pemakaian sumber ekonomi dalam perusahaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam penelitian saya terdiri dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang pertama, variabel independen
X1 ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang menghitung besar atau kecilnya suatu perusahaan. Jadi, semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin kuat perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan ini diukur dengan logaritma natural asset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel X kedua yaitu struktur modal. Struktur modal ini adalah gambaran finansial perusahaan terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Alat ukur struktur modal adalah DAR atau debt asset ratio. Variabel X ketiga yaitu tangibility. Tangibility itu adalah aspek penting dalam membatasi keuangan sehingga terdapat batasan dalam menggunakan dana dari luar perusahaan. Tangibility ini diukur dengan total fixed asset dibagi dengan total aset. Variabel X keempat yaitu green accounting. Green accounting ini merupakan akuntansi yang menghitung atau memasukkan biaya yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan yang mempengaruhi lingkungan. Green accounting di sini diukur dengan biaya lingkungan. Lalu variabel X kelima, kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan asing. Karena dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang memiliki modal yang besar. Selanjutnya itu variabel dependen, kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini adalah alat ukur untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan ini diukur dengan ROA atau Return on Asset. Dengan adanya kerangka pemikiran, tentu saja ada hipotesis, di mana hipotesis pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga, tangibility berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis keempat, green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kelima, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Tempat dan penelitian saya di perusahaan sektor perindustrian di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Waktu penelitian selama Agustus sampai Januari 2024. Populasi dan sampel di sini adalah metode populasi sampling dan perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 39 perusahaan. Jenis data yang saya gunakan adalah data kuantitatif dan sumber data laporan keuangan yang diunduh di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, operasional variabel. Kinerja keuangan itu adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk ukuran perusahaan, logaritma natural kali dengan total aset. Struktur modal, debt asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset kali 100%. Tangibility, fixed asset dibagi total aset. Green accounting, biaya lingkungan dibagi laba bersih kali 100%. Kepemilikan asing, total kepemilikan saham asing dibagi total saham beredar. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis deskripsi adalah menyusun, mengolah, dan menganalisis data tersebut untuk memberikan gambaran pemasaran yang ada. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji koefisien determinan, dan uji linearitas. Metode analisis berganda ini persamaan di mana Y adalah kinerja keuangan, A konstanta, B1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 itu koefisiensi regresi, X1, X2, X3, X4, dan X5 itu variabel independen. Uji hipotesisnya itu uji T, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan uji T lebih besar dari 0,05. Yang artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu yang HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan si uji T lebih kecil dari 0,05. Artinya adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, waktunya 9 menit lebih ya. Berarti di bawah 10 menit udah oke. Cuman beberapa ada yang harus kita perbaiki. Kamu coba ke kerangka pemikiran.
Ini aku. Ya, tadi kamu di sini menjelaskan rumus saya lihat. Eh, iya kok diukur. Padahal di selanjutnya definisi operasional ada lagi rumusnya. Jadi jelasin pengertiannya aja. Ya, pengertian aja kalau gitu. Oke. Coba ke teknik analisis data. Udah kok. Uji koefisien determinasi itu bukan asumsi klasik. Itu terpisah itu. Oh, bukan terpisah ya kok. Oke. Ya, Jadi kalau mau tanya, ya, eh, u- yang uji-uji ini perlu dijelasin artinya kok. tidak usah. Berarti kayak gini aja udah boleh ya kok? Boleh. Oke kak. Oke, saya rasa itu aja yang harus diperbaiki. Ada yang mau kamu tanyakan dulu? Eh, ada kok. Yang awal kok kan ada dosen pembimbing itu perlu disebutkan juga ya kok. Kayak misalnya Ya, yang sebutin aja. terhormat, berarti yang terhormat gitu ya. Dosen penguji juga. Iya, iya. Hmm. Berarti yang ini kok, yang rekapan penelitian terdahulu. Ini juga, kamu Baca cukup Gunawannya tampilkan saja. Cukup ditampilkan tampilkan saja. saja. Tidak usah kamu sebut satu-satu. Repot jadinya. Berarti bilangnya eh, ini perbedaan penelitian terdahulu gitu aja ya kok. Setiap variabel sudah ada research-nya. Bilangnya gimana kok? Setiap variabel sudah ada research gap-nya. Berarti coba saya ulang ya kok. Selanjutnya rekapan penelitian terdahulu. Dan langsung setiap variabel terdapat research gap-nya. Di, kayak apa? Ya, Oke, oke. Berarti setiap itu variabel aja. terdapat. Berarti tampilin kayak gini aja langsung next. Ya. Oke. Sama yang ini kok. Ini kita ini aku perlu jelasin teori akuntansi positif tuh apa gitu perlu nggak? Ya, penjelasan tadi udah oke saya rasa. Hmm. Berarti yang di operasional variabel baru bilang diukur dengan ROA. Ukuran perusahaannya diukur dengan gitu kan kok. Iya, Hmm, kayaknya itu saja yang mau saya tanyakan deh kok. oke, saya mulai tanya ya. Apa yang menjadi permasalahan Ini utama langsung dalam masuk penelitian ini? pertanyaan.
Apa Halo? kok? Ya, Ya, apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini? eh, karena adanya eh, permasalahan apa ya? Karena adanya research gap dan ya karena adanya research gap kok. Bukan itu. Dalam penelitian. Ya ini dia, Hmm, slide 2 ini yang harus kamu jelaskan. Permasalahannya apa dari sini? ini, grafik-grafiknya Ya dari situ apa yang karena bisa kita teliti eh, dari masalahnya? karena ada perubahan grafik dari setiap periode. eh, karena ada perubahan grafik dari setiap periode. Yuk, apa yang Hmm, bisa kamu jelaskan? apa ya? Hmm, karena perlu jelasin tiga grafiknya ya kok. Kembali dulu ke pertanyaannya, apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam penelitian ini? Kalau masalahnya bisa dijelaskan Eh, pakai grafik, kamu jelaskan pakai grafik. eh, karena ketiga grafik ini mengalami apa ya? Hmm, karena terjadinya pergerakan grafik
dari periode 18 sampai 2022. Karena ada pergerakan saham, maka akan pengaruh ke kinerja keuangan di setiap perusahaan. Kinerjanya memang kenapa? Berpengaruh, kan kinerja keuangan di perusahaan itu kan eh, kinerja keuangan di perusahaan itu kan sebagai untuk mengukur pertumbuhan perusahaan. Lalu, kalau sudah diukur, dari ketiga grafik ini bisa lihat di mana kinerja keuangannya. Hmm, Bisa dilihat dari grafik indeks sahamnya. Bisa lihat dari indeks. Coba jelaskan indeks sahamnya gimana. Indeks sahamnya eh, indeks indeks harga saham gabungan ya kok, atau yang grafik kinerja indeks saham. Hmm, ya, terus indeks saham itu kan berupa harga saham. Tapi kan yang kamu bahas sekarang kinerja keuangan. Saya bisa lihatnya dari mana? Lihat dari indeks harga saham gabungan. Kaitannya apa? Eh, Kaitannya eh, kita lihat dari dari ini grafik kinerja indeks saham indeks Indus DCI IQ 45. Kaitannya kalau pergerakan sahamnya ini dapat membuat kinerja keuangan juga ikut bergerak. Salah satu Jadi kaitannya kalau melalui teori efisiensi pasar. hmm, kaitannya melalui teori efisiensi pasar dengan bentuk efisiensi setengah kuat. Apa isi dari Karena teori semi strong ini? teori semi strong ini ini pasar di mana harga suatu sekuritas selalu sama dengan nilai investasi. Jadi setiap sekuritas dijual dengan harga wajar pada waktu tertentu. Lalu, apakah harga saham itu mencerminkan pergerakan laba perusahaan juga? Iya, Itu dia karena kaitannya. hmm, Sudah paham cara menjelaskannya? sedikit sih, Ko. Berarti permasalahannya
itu di grafik kinerja indeks saham ini kan. Bukan. Permasalahannya tetap pada laba. Dan variabel Y kamu laba Masalah, perusahaan. eh, jadi masalah tetap di laba. Jadi, Iya. Kalau kamu bercerita dari grafik yang kamu sajikan, yang paling mendekati hmm, kan hanya bisa indeks saham. ya, Indeks saham kaitan ke labanya pakai apa? Itulah yang dikatakan semi strong form itu. hmm, oke, oke, Udah paham? paham kok. Coba kamu jelasin lagi pakai kalimat sendiri biar lebih paham. Hmm, oke. Tadi pertanyaan apa kok? Apa permasalahan dari Yang ini. hmm, oh, bagaimana ya mulai kata-katanya? Permasalahannya, hmm, permasalahannya karena adanya pergerakan saham sehingga kinerja perusahaan itu ikut bergerak. Lalu dikaitkan dengan teori efisiensi pasar dengan bentuk efisiensi setengah kuat atau semi strong form. Karena teori efisiensi pasar ini merupakan pasar di mana harga suatu sekuritas sama dengan nilai investasi. Jadi setiap sekuritas dijual dengan harga wajar pada waktu tertentu. Kaitan ke labanya di Gitu mana? kok. Ya betul, tapi Kaitan kaitan ke labanya apa? eh, Bahwa dalam semi strong form ini harga saham itu pergerakan harga saham juga mencerminkan pergerakan laba perusahaan. oke, oke. Hmm. Jadi kalau harga, berarti maksudnya kalau misalnya harga sahamnya menurun, berarti laba perusahaan juga ikut menurun. Lebih tepatnya kalau laba perusahaan turun, indeks sahamnya juga akan ikut turun Hmm, misalnya. Jadi laba ini pengaruh ke harga saham. ke harga saham. Udah bisa dipahami maksudnya? Hmm, bisa kok. Lalu coba lihat hipotesis kamu di kerangka penelitian. Kenapa itu tangibility kamu arahkan ke negatif? Karena bentar ya kok. Hmm.
Karena semakin besar rasio utang-liability, maka tingkat hutangnya menjadi besar. Jadi kreditur akan mudah memberi pinjaman. Lalu kaitan ke kinerja keuangannya apa? Jadinya jadi, jadinya pengguna pengguna modal kerja tidak efisien. Jadi akan Lalu pengaruh ke negatif ke kinerja keuangan. dia kalau semakin besar beban keuangan maka labanya semakin kecil. Makanya bisa berpengaruh negatif. Jadi peningkatan tangibility akan mengurangi laba perusahaan. Berarti tinggal bilang peningkatan lebih tangibility akan berpengaruh ke kinerja perusahaan gitu kok. Ya, ya kurang lebih seperti itulah pertanyaan ketika nanti akan seminar. Jadi kalau seminar boleh lihat laporan kita kok. Ya boleh-boleh aja. Hmm, terlalu susah pertanyaannya. Apa? Berarti yang ditanya bab 2 sama bab 1. Bab 3-nya nggak ditanya kok. Bisa aja ditanya. Contohnya gimana kok? Misalnya kriteria sampling kamu apa? Terus kenapa harus pakai regresi? Regresi. Ya banyak hal yang bisa ditanyakan. Tapi ya kita nggak tahu kan pengujinya mau bertanya apa. Yang Iya, pertanyaan itu sifatnya acak. kalau yang kriteria sampling itu maksudnya yang total sampel yang memenuhi kriteria itu ya? Iya, Oh ya, aku mau tanya. ya. Yang di awal presentasi saya ini udah nyambung nggak kok? Mau nyambung atau enggak tuh sebenarnya tergantung kita pandai nggak nyambungkannya. Hmm, oke. Nah, dia mau kamu tanya, Sepertinya tidak ada kok. ya kamu harus lebih banyak belajar, pahami lagi isi materi proposalnya. Oke kok. Ini ada simulasi lagi kok.
Nggak usah lagi. Yang penting kamu udah tahu gimana cara penjelasannya. Terus perhatikan waktu jangan lebih dari 10 menit. Tadi berapa menit ya, kok? 9 menit lebih dikit. Jadi kalau lewat 10 menit langsung diberhentikan. Biasanya disuruh skip kalau terlalu lama. Oh, oke, oke. Ini juga zoomnya juga sudah mau habis. Hmm, oke, kok. Shirley kebetulan hadir. Halo Shirley. Iya kok, halo kok. Ada yang mau kamu tanya ke Penny? Tanya ke Teni, nggak ada kok. Gak apa-apa, tanya aja. Kan kamu ada praktikan dari tadi. Nggak ada kok. Nggak tahu mau tanya apa kok. Masa Kalau nggak tanya tahu ke mau Koko tanya? boleh? Boleh. Yang kemarin itu kok rumusnya nggak Mm-mm. ketemu di jurnal-jurnal lainnya. Coba Rumus kamu buku kirimkan teks jurnal. keren. Ya, coba kirimkan jurnal yang kamu pakai itu ke saya, biar saya lihat. Saya juga cari-cari di Google Scholar kan kok. Nggak ada juga. Hmm. Rumusnya tetap itu. Tahu saya rumusnya itu adalah beda tetap tambah beda temporer. Kayaknya bingung juga kok ada rumusnya lain dari yang pernah saya lihat. Rata-rata tengoknya itu sih kok. Nanti, Mm-mm. jadi saya kirimkan aja ya kok. Iya, Oke kok. Thank you. iya. Oke, kalau gitu Zoom-nya kita akhiri ya. Terima kasih